Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini kita mau bahas tentang hal jahit lagi nih. Nah, kalau kalian sering ngejahit, pasti kalian udah nggak asing lagi sama benda yang satu ini, yaitu benang. Nah, ada apa dengan benang nih, Kak? Nah, kadang-kadang kalau kita ngejahit itu suka ada pertanyaan, Kak, kok benangku kusut ya? Kak, benang yang membuat jahit jeans itu apa ya? Jarum yang sesuai apa ya? Nah, kali ini aku mau kenalin ke kalian macam-macam jenis benang dan apa aja kegunaannya. Jadi, stay tune. Yang pertama, yang paling sering kita temuin adalah benang yang biasa. Jadi, benang itu sebenarnya bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu benang yang dari serat alam seperti katun, dan juga ada yang benang buatan, jadi seperti polyester gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kalian sering ngejahit, pasti yang paling sering kalian temuin adalah benang-benang yang ukurannya tuh kayak gini, ya. Nah, ini benang dari katun yang ukurannya 500 yard, kayak gini. Ini tuh benang serbaguna ya buat kalian mau jahit baju, kalian mau DIY bikin sarung bantal, kalian mau bikin rok, terus misalnya kalian mau bikin dress gitu ya. Ini tetap biasanya pakai yang ini, dan ini lebih gampang dicari. Misalnya kalian mau nyari ke pasar, ini tuh biasanya banyak yang jual. Nah, untuk benang ini selain yang ukurannya yang 500 yard, dia ada yang ukuran besar yaitu yang 5000 yard. Yang 5000 yard itu biasanya ukurannya kayak gini. Ya, dia tersedia dalam macam-macam warna kayak gini. Yang kali ini aku bawa ini semua merek Pegasus ya, karena memang tiap kali kalau aku ngejahit aku pakainya yang benang merek Pegasus karena warnanya juga lumayan cocok sama kain-kain yang kebetulan aku beli gitu. Ini merek Pegasus. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran-ukuran benang. Selain benang yang dua ini ya, 500 yard sama 5000 yard. Jadi ukuran benang itu dari ketebalannya, dari si seratnya ini, masing-masing helai ini bisa dikategorikan menjadi beberapa ukuran. Yang pertama adalah 40/2, 20/2, 20/3, dan juga 20/6. Bedanya apa sih Kak itu dengan per-peran itu? Nah, yang dibedakan adalah dari ininya. Ini kita punya serat kayak gini. Seratnya ini kalau sampai 40/2 itu dia yang biasa ukuran benang rumahan. Tapi kalau udah 20/2, 20/3, 20/6 itu biasanya semakin tinggi angkanya dari 22, 20/2, 20/3 itu 20/3 lebih tinggi gitu. Jadi semakin tinggi angka belakangnya itu semakin tebal kain yang bisa kalian jahit. Nah, makanya kenapa yang 20/2, 20/3 itu biasanya disebut benang jeans. Karena jeans itu kan identik dengan bahan-bahan yang tebal. Jadi kalau kalian misalnya mau nyari benang-benang yang 20/2, 20/3 ini ada yang kayak gini. Jadi identiknya itu biasanya bagian atasnya ini nih, kalau yang dijual di Jahitmart adalah warnanya biru kayak gini. Nah, biasanya kalau kalian mau nyari benang yang agak tebal gini, misalnya kalian mau jahit jeans, mau jahit-jahit kayak tote bag, terus kayak mau bikin tas, pokoknya yang bahan-bahannya butuh benang yang lebih kuat. Nah, ini kalian bisa cari di Jahitmart, itu namanya benang jeans. Ada yang 20/2, ada yang 20/3. Kalau misalnya bahan kalian lebih tebal lagi, ambilnya 20/3. Kalau misalnya nggak terlalu tebal tapi termasuk kategori tebal, kalian ambil yang 20/2. Itu bedanya ya. Terus juga ada yang namanya yang aku sebut tadi 20/6. Dan 20/6 ini lebih tebal lagi, dan biasanya kalau misalnya kalian cari keywordnya di marketplace, itu ngomongnya tuh benang jahit karung. Kenapa jahit karung? Sebenarnya bukan buat ngejahit karung gitu, bukan identik buat karung doang. Tapi kalian bisa buat jahit-jahit bahan-bahan yang memang agak kaku dan juga tebal, jadi butuh benang yang memang lebih kuat dibandingkan benang-benang rumahan yang kayak biasa. Soalnya kalau kalian jahit-jahit tas pakai benang-benang yang kayak gini, ini pasti gampang sekali runyam benang kalian, pasti gampang patah karena nggak kuat benangnya, bukan untuk bahan-bahan yang ketebalan segitu. Jadi kalau kalian tanya bedanya apa sih 20/2, 20/3, 20/6 dari ketebalan kainnya gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja
Dan juga waktu ngejahit ini kalian harus sesuaikan juga ukuran jarum kalian. Karena kan kalau semakin tebal ukuran si benangnya, kalian mau masukin ke dalam lubang jarumnya itu kan mesti ada effort lebih ya. Nah, harus disesuaikan yang lubangnya itu mungkin sedikit lebih besar dan segala macam. Jadi ini kegunaan dari si benang 20/2, 20/3 itu ya. Selanjutnya, ini kita tadi sudah bahas yang benang-benang katun. Itu hitungannya dominan katun lah, walaupun memang ada sedikit campurannya, tapi dominannya itu seratnya dari 80%, 75%, 80% itu dari katun. Kita mau lanjut ke bahan benang yang lain, yaitu di sini aku ada bawa, ini adalah benang obras. Nah, buat kalian yang udah sering ngejahit pasti tahu kalau obrasan itu adalah gunanya untuk finishing kain kalian. Nah, benang obras ini dia punya serat itu memang lebih tipis dan lebih halus. Dia kayak gini. Nah, ini dominan tuh dari polyester. Nah, itu dia serat itu memang flowy gini ya. Ini untuk benang obras kayak gini. Oke. Dia biasanya bisa dijual, ada yang jualnya satuan kayak gini. Ada yang bisa kalian beli tuh kayak kiloan gitu ya. Nah, ini kalian bisa cari juga di marketplace Jahit Mart, ini dijual kayak gini, warnanya juga lumayan banyak. Next kita punya namanya benang bordir. Nah, kalau benang bordir itu kan berarti kegunaannya untuk kita bikin kayak gambar-gambar gitu ya. Kalau misalnya kalian mungkin sering lihat congsam atau mungkin baju-baju daerah atau mungkin baju-baju perempuan yang penuh motif bunga-bunga dan itu pakai benang semua. Nah, ini pakai benang bordir. Dan biasanya benang bordir ini warnanya itu variannya lebih banyak dibandingkan benang-benang yang lain. Kenapa? Karena kan nyesuaiin dari motif-motif yang biasa kita pakai. Kan kita kalau misalnya bikin bunga-bunga itu warnanya banyak sekali kan. Makanya kenapa varian warnanya dia lebih banyak dibandingkan benang-benang yang lain. Dia bentuknya itu dan warnanya itu memang sedikit lebih mengkilap gitu loh. Dan dia tipis gitu. Tipis tapi kuat. Nah, ini keunggulan dari si benang bordir. Nah, benang bordir ini ada yang warnanya kayak gini aja, ada juga yang metalik. Nah, kalau metalik itu maksudnya ada yang gold silver gitu. Makanya kalau bordiran itu kan ada yang bunga-bunganya itu gold, silver. Nah, ini kalau yang metalik itu bentukannya kayak gini. Oke. Ini aku bawa yang warna silver dan juga warna gold. Kayak gini ya bentukannya. Makanya aku bilang kenapa benang ini lebih banyak variabelnya, karena dia memang range-nya juga color palette-nya lebih banyak gitu ya. Terus next kita mau bahas benang karet. Nah, benang karet ini aku bawanya ini yang agak besar. Oke, kayak gini. Ini dia biasanya tersedia kalau yang ukuran besar ya itu hitam dan putih. Tapi kalau benang karet yang ukurannya kecil dia tuh ada yang ukurannya segini. Nah, itu dia warnanya lebih banyak. Ada yang warna biru muda, ada yang warna merah. Jadi kalian kalau misalnya mau jahit misalnya celana gitu buat adik kalian gitu, mau ada kerutannya, kalian nggak mau pakai karet yang tebal, kalian mau pakai karet benang. Nah, itu kalian bisa cari sesuai misalnya baju kalian lebih dominan merah, kalian bisa ambil yang warna merah. Nah, ini kalau yang ukuran besar tuh kayak gini. Terus aku pernah dapat pertanyaan, Kak, kalau seandainya mesin portable itu kalau drop bobin atas bisa nggak sih pengaplikasian untuk pakai benang karet? Pada prinsipnya semua mesin bisa, cuman tergantung gimana kita menggunakannya gitu. Kita harus pintar-pintar setting si mesin kita. Oke. Ini untuk benang karet. Yang selanjutnya benang kenur. Nah, kalau benang kenur ini kayaknya nggak cuma orang ngejahit sih, ini orang-orang yang suka bikin craft gitu. Misalnya kalian mau bikin kalung yang banyak mute-mutenya, itu bisa pakai ini. Gelang pakai mute-mute, ini juga bisa pakai ini. Dan kalau kalian misalnya waktu kecil sering main layangan, ini juga pakai ini buat tarik ulur si layanganmu. Nah, ini benang kenur ya, kayak gini. Ada juga yang bilang ini bisa dipakai buat tali pancing. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja, karena kalau setahu aku benang kenur ini dia ketebalannya itu ada yang tipis, ada yang besar gitu. Kalau ini yang aku bawa sih ini yang tipis. Ini benang kenur.
Next kita lanjut ke benang Mamilon. Namanya lucu ya, benang Mamilon. Nah, benang Mamilon ini ada juga yang bilang ini benang silver gitu ya. Nah, benang Mamilon ini kegunaannya adalah untuk dimasukkan sebagai bahan kombinasi benang untuk nenun. Jadi kalau kalian sering lihat baju-baju daerah yang warna-warni, tunik-tuniknya gitu, motif-motifnya, terus ada yang mengkilap-mengkilap, nah ini dia pakainya benang Mamilon kayak gini gitu ya. Dan dia variabelnya ini biasanya dipakai untuk baju-baju yang lebih massal. Jadi memang tenunan massal, bukan bahan-bahan yang tenunan jutaan rupiah yang sekali bikin tuh berbulan-bulan, enggak. Ini kalau ini untuk produksi massal di pabrik gitu ya. Jadi ini tenunan massal pakainya benang Mamilon kayak gini. Next, kita mau masuk ke benang sulam. Nah, benang sulam ini kalau yang di Jahit Mart dia ada yang warnanya cuma satu gini, satu warna aja. Ada yang warnanya tuh kayak gradasi gitu loh, dari tua ke muda. Jadi ini lucu banget, kalian kalau mau beli bisa cek marketplace Jahit Mart. Ini benang sulam ini kegunaannya buat apa? Kalau kalian udah pernah nonton video tentang nyulam baju yang punya Jahit Mart, aku waktu itu pernah bikin konten nyulam motif di kaos ya. Nah, ini kegunaan benang sulam bisa untuk dekoratif item, bisa untuk dekorasi baju juga gitu ya. Nah, ini tergantung gimana kalian mengaplikasikannya lagi aja gitu. Nah, dia biasanya tuh ada yang jualnya cuman kayak segini doang, kayak sepaket gini. Ada yang jualnya tuh sebandel gitu loh, jadi dia tebal sekali. Nah, ini tinggal kalian cari aja kalian maunya beli yang kayak gimana. Next, selanjutnya yang paling terakhir kita masuk ke benang wol. Nah, ini kalau biasanya ini sih bukan termasuk jahit ya, apa termasuk jahit? Nah, kalau misalnya kalian pasti udah tahu lah kalau benang wol ini biasanya terbuat dari unsur-unsur hewani gitu ya, misalnya dari bulu domba gitu, namanya benang wol. Wol datangnya dari si domba gitu kan. Nah, kegunaannya sendiri adalah paling dominan adalah untuk bikin sweater gitu. Terus pokoknya turtleneck gitu. Nah, memang kayak gini. Nah, ini biasanya tuh ada yang warnanya satuan kayak gini, ada juga yang warnanya itu gradasi sama. Nah, ini tinggal kalian cari aja kalau kalian mau bikin craft pakai benang wol. Nah, ini dia keluarga Jahit Mart, beberapa benang yang kayaknya kita semua perlu tahu dan perlu diedukasi gitu ya. Walaupun benang ya cuman helaian benang dan serat gitu ya, dan mungkin kalian nggak begitu memperhatikan itu selama ini, tapi kalau kalian belajar jahit, belajar craft gitu, sering-sering mau bikin DIY, kayaknya kita perlu tahu kegunaan benang, terus unsur-unsurnya apa aja, gimana pengaplikasiannya biar kita nggak salah mengaplikasikan benangnya sendiri. Oke, jadi kalau menurut aku sih benang-benang ini lumayan penting dalam kehidupan, terutama untuk penjahit yang mau belajar fashion designer. Ya minimal kalian tahu lah kegunaannya apa. Mungkin nggak semuanya akan kita pakai, tapi pasti akan ketemu juga pada saatnya gitu. Jadi lebih baik kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian mau komen-komen di bawah, boleh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada ide-ide konten selanjutnya silahkan. Atau mungkin kalian ada beberapa topik jahit lain yang mungkin kalian apaan sih itu gitu ya. Nah, kalian penasaran, kalian pengen tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like video kali ini dan juga share ke teman-teman kalian video-video bermanfaat dari Jahit Mart. Terus kalau kalian mau cari peralatan jahit, kalian mau beli mesin jahit, terus alat-alat untuk kalian mau bikin DIY or craft, kalian bisa cek aja di marketplace-nya Jahit Mart. Nggak usah pusing mau nyari-nyari kemana, mesti keluar-keluar panas-panas. Cek aja marketplace-nya Jahit Mart, karena Jahit Mart terlengkap dan murah, terpercaya. Bye-bye!